Allah lebih dekat daripada urat nadimu. Artinya setiap helaan napasmu, setiap detak jantungmu, Allah senantiasa bersamamu. Engkau bersama dalam artian engkau diawasi, diperhatikan dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca penelitian kedokteran, dalam tubuh manusia ada 40 triliun. Apa triliun itu? Saraf. Mulai dari ujung rambut kita sampai ke ujung kaki kita. Ada 30 sampai 40 triliun urat-urat saraf. Satu biji rambut, satu helai rambut yang dicabut terasa sampai ke otak kita. Terhantuk batu ujung jari kita, ujung kaki kita terasa sampai ke otak. Satu gigi kita sakit, seluruh badan kita merasakannya, demam. Kenapa? Banyaknya saraf-saraf yang terhubung dalam tubuh kita. Siapa yang bisa mengatur itu? Kalau bukan Allah yang maha dekat dengan kita. Kenapa kita mengatakan si anu menemukan ridha Allah, si anu mencari ridha Allah? Karena memang Allah tidak pernah jauh. Allah dekat tapi tidak menyatu. Wa huwa aqrabu ilaikum min hablil warid. Allah lebih dekat daripada urat nadimu. Artinya setiap helaan napasmu, setiap detak jantungmu, Allah senantiasa bersamamu. Engkau bersama dalam artian engkau diawasi, diperhatikan dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca penelitian kedokteran, dalam tubuh manusia ada 40 triliun. Apa triliun itu? Saraf. Mulai dari ujung rambut kita sampai ke ujung kaki kita. Ada 30 sampai 40 triliun urat-urat saraf. Satu biji rambut, satu helai rambut yang dicabut terasa sampai ke otak kita. Terhantuk batu ujung jari kita, ujung kaki kita terasa sampai ke otak. Satu gigi kita sakit, seluruh badan kita merasakannya, demam. Kenapa? Banyaknya saraf-saraf yang terhubung dalam tubuh kita. Siapa yang bisa mengatur itu? Kalau bukan Allah yang maha dekat dengan kita. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Makanya kata Al-Quran, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jikalau bertanya kepadamu wahai Muhammad, hambaku tentang diriku, maka fa inni qaribun, sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku menjawab doa hambaku apabila dia berdoa. Wal yastajibu li wa liyu'minu bi. Hendaknya dia menjawab panggilanku, hendaknya dia beriman kepadaku. La'allahum yarsyudun, semoga mereka mendapat petunjuk. Hakikat ibadah itu merasakan kehadiran kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mukhul ibadati ad-du'a. Intinya ibadah adalah doa. Otaknya ibadah adalah doa. Bahasa kerennya jantungnya ibadah adalah doa. Kenapa doa menjadi intinya ibadah? Karena hamba ini betul-betul merasakan dirinya hamba di hadapan Tuhannya. Dan dia meminta kepada Allah dengan keyakinan bahwa dia maha kaya, maha memberi dan maha segala-galanya. Jadi dia sampai ke hadirat Tuhannya. Berapa banyak kita berdoa tapi lalai dalam doa. Kita membaca doa itu ibaratnya kita menyanyikan sebuah lagu. Berapa banyak orang menyanyi tapi dia tidak tahu apa makna daripada lagu itu. Lagunya sedih tapi dia joget kayak orang sedang gembira. Padahal lagu itu menceritakan tentang kesedihan. Tapi dia joget-joget. Kenapa? Dia tidak memahami lirik daripada lagu itu.
Berapa banyak orang yang berdoa bahasa Arab, tapi dia tidak paham apa inti daripada doa itu. Nah, jadikanlah doa itu sebagai inti ibadah dengan memahami apa yang terkandung dalam doa. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Makanya kata Nabi, kalau kau minta sama Allah, mintalah yang paling bagus. Mintalah yang paling tinggi. Kenapa? Karena Allah itu maha. Jangan minta, ya Allah kasih kak rezeki sedikit. Oh, ya tidak boleh. Allah itu kan maha kaya. Seolah-olah engkau takut Allah habis kekayaannya. Ya Allah kasih kak rezeki sedikit. Oh, minta rezeki yang sebanyak-banyaknya. Rizkan wasi'ah. Rizkan wasi'ah, rezeki yang lapang, rezeki yang luas. Halalan thayyibah, rezeki yang baik dan baik. Halal. Minta ilmu seluas-luasnya. Ilman nafi', kasih ya Allah kepada saya ilmu yang bermanfaat untuk apa saja. Itu, mintalah yang sebaik-baiknya. Kalau minta surga kata Rasulullah, mintalah surga yang tertinggi. Apa itu? Jannatul Firdaus. Ya Allah masukkan saya ke surga yang tertinggi. Jangan minta, ya Allah yang penting masuk surga, biar ini di pinggirnya surga. Tidak boleh begitu. Kita merasakan hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala, murakabah. Kita memahami kondisi kita dan kita memahami keberadaan Tuhan yang maha segala-galanya. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Kemudian dalam penjelasan yang lain, ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah agar melihat Allah. Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik. Ketika Nabi Musa alaihissalam datang ke Bukit Tursina untuk memenuhi panggilan Tuhannya, wa kallamahu rabbuhu, dan Tuhan pun berbicara kepadanya. Nabi Musa berkata, Rabbi arini anzur ilaik. Wahai Tuhan, nampakkanlah dirimu agar aku bisa melihat dirimu. Rabbi arini, puangnya pitaika alaimu, anzur ilaik. Aku ingin melihat dirimu. Qala lan tarani, Allah berkata, wahai Musa, engkau tidak mampu melihatku. Kenapa? Karena kita ini makhluk yang terbatas. Sementara Tuhan itu maha yang tidak ada batasnya. Mata kita hanya mampu melihat cahaya dengan keterangan, dengan terang sekian watt. Di atas kemampuan panca indera kita tidak mampu melihat. Maka kata Allah, lantarani, wahai Musa, engkau tidak mampu melihatku. Akan tetapi, walakin unzur ilal jabali, lihatlah ke gunung. Wa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Jikalau gunung itu mampu bertahan dengan melihat tajallinya Tuhan, maka engkau akan mampu melihatnya. Walamma tajalla rabbuhu lil jabali, ketika Allah menampakkan wibawanya kepada gunung itu, gunung pun hancur. Ja'alahu dakka, Allah menjadikannya hancur lebur. Wa kharra Musa sha'ika, pada saat itulah Musa jatuh pingsan, tidak sadarkan diri. Walamma afaqa, ketika Nabi Musa alaihissalam sadar, qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Ya Allah, maha suci engkau, aku bertaubat kepadamu. Artinya Nabi Musa bertaubat dari keinginannya untuk menyaksikan Tuhan dengan mata kepalanya. Saya bertobat dengan hal itu. Wa ana awwalul mu'minin, dan akulah orang yang pertama beriman kepadamu. Muncul kesadarannya betapa maha besarnya Allah Subhanahu wa taala. Para ahli tasawuf mengatakan, Nabi Musa alaihissalam tidak disuruh melihat gunung yang zahir.
Gunung yang dipandang oleh Nabi Musa, yang melihat wibawanya Tuhan adalah gunung yang ada dalam dirinya Nabi Musa. Gunung apa yang ada dalam diri kita? Kesombongan, rasa dengki, iri hati, merasa paling baik, merasa paling saleh, merasa paling pintar, merasa paling benar, merasa dirimu paling dekat dengan Tuhan. Itulah gunung-gunung yang harus kau hancurkan sehingga engkau sampai kepada hakikat yang sesungguhnya. Makanya Nabi Musa berkata, Subhanaka inni tubtu ilaika. Ketika dia sadar dari pingsannya, dia berkata, Maha suci engkau ya Allah, aku bertobat kepadamu. Kenapa? Dia melihat ke dalam dirinya, gunung-gunung itu pun hancur dengan wibawanya Tuhan. Dan dia berkata, akulah orang yang pertama beriman. Artinya imannya Nabi Musa setelah menyaksikan tajallinya Tuhan, betapa dengan menyaksikan kebesaran Tuhan maka hilang rasa sombongmu. Dengan menyaksikan betapa luasnya pengetahuan Allah, maka muncul kebodohanmu. Dengan meyakini kekuatan Allah, engkau lihat dengan pandangan mata batin, engkau melihat ke dalam dirimu sebagai orang yang dhaif, yang tidak berdaya. Maka Nabi Musa mengatakan, wa ana awwalul mu'minin. Akulah orang yang pertama beriman kepadamu. Jemaah-jemaah rahimakumullah, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruh. Innahu huwal ghafurur rahim.